Oke, kita akan memulai membuat praktikum membuat QR code dengan memanfaatkan QR code generator secara online. Jadi ini bikinnya online, gampang dan gratis dan semua orang pasti bisa. Ya. Yang pertama dilakukan itu tinggal cari search aja QR code generator. Ya, begini. Ya, itu gratis. Biasanya yang saya pakai ada dua, yang QR code Monkey, ya, sama yang QR code yang ini generator. Ya, kita coba dulu yang pakai QR code Monkey. Sorry, salah keklik. Ya, pakai QR code Monkey. Ini ya. Nah, QR code Monkey ini hanya bisa memunculkan ada 4 menu ya. Pertama enter kontennya, nanti alamat linknya ditaruh di sini. Terus bisa ganti warna, bisa tambah logo, dan bisa custom design. Ya, tapi kelemahannya QR code Monkey ini hanya bisa untuk link, ya, hanya bisa untuk link atau alamat website yang bisa diinput di sini. Ya, misalnya teman-teman pengen membuat QR code yang menuju ke video YouTube-nya siapa, Lalisa, misalnya. Ya, ini contoh ya, misalnya seperti ini. Ya, Lalisa Blackpink. Terus nanti kan ini link videonya ya. Ini tinggal teman-teman, ini teman-teman copy paste linknya ini. Ya, copy paste linknya. Ada ini iklan siapa ini? Ya, Korea lah pokoknya ya. Nanti tinggal copy paste di sini. Ya, lalu pilih nanti color-nya apakah mau diubah atau warna hitam atau pakai color gradient dan lain-lain, nanti diubah, tinggal klik aja mau diubah warna apa, bisa ya, misalnya seperti ini. Terus logo image, apakah mau tambah logo, tinggal diklik, nanti upload logonya ya, atau mau pakai logo yang YouTube ini yang udah tersedia juga boleh, atau mau pakai logo sendiri tinggal upload logonya, misalnya pakai logonya UNED gitu. Logonya UNED, tapi videonya Lalisa ya. Pokoknya bebas lah. Ya, ini kan contoh ya, namanya contoh yang seingatnya aja. Ya, terus nanti pilih remove background behind logo. Ya, tinggal pilih ini. Terus custom design. Nah, ini bisa tapi saya rasa sih saya jarang ubah ya, biar aja begini. Ya, bisa dimacam-macamin. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Ya. Setelah kontennya udah diisi, alamat webnya, ya, warnanya udah diubah, logonya udah diubah, custom desainnya udah diubah, tinggal klik create QR code. Nah, ini dipencet, dia akan mengenerate QR code-nya. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya adalah teman-teman tinggal buka handphone, terus di-scan lagi, di-scan ya, bukan di-scan. Di-scan menggunakan kamera. Coba dinyalakan kameranya. Apakah sudah muncul YouTube? Nah, ketika diklik itu akan langsung masuk ke YouTube-nya Lalisa ya. Di saya nih masih iklan ya kebetulan ya. Nah, sudah muncul ya video klipnya Lalisa. Sudah bisa dicoba? Bisa ya? Kurang lebih sudah muncul. Nah, ini enaknya apa? Seperti apa? Ini enaknya ketika teman-teman misalnya membuat link pendaftaran, ya misalnya teman-teman bikin seminar, acara seminar, kadang kan link Google Drive, Google Form-nya itu, link Google Form kan kadang hurufnya nggak jelas ya. Google Form slash apa HIJKLMN, huruf besar, huruf kecil, kadang-kadang orang tuh sulit membacanya. Tapi dengan adanya QR Code, link Google Form tadi itu dibuat QR Code, jadi orang yang pengen daftar seminar itu cukup men-scan QR Code tadi. Jadi lebih praktis, langsung terhubung ke Google Form, nanti si pendaftar itu tinggal ngisi namanya. Jadi ini bisa dipakai untuk berbagai macam link ya, link Google Form, Google Drive, mau YouTube, mau apapun, link apapun bisa dijadikan QR Code. Itu fungsi yang pertama, pakai QR Code Monkey. Tapi ini hanya bisa link ya, hanya bisa link. Kalau kata-kata biasa nggak bisa. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini namanya yang ini, QR Code Generator. Nah, ini kelebihannya bisa berbagai macam kode. Ya, berbagai macam
tipe ya. Mau link bisa, URL pakainya. Mau pakai teks bisa, mau pakai email, SMS, Twitter, Facebook, PDF, mau pakai lagu, jadi tinggal di scan, keluar ada musik-musiknya, itu bisa pakai. Aduh, bisa pakai. Saya kayak ngomong kayak orang bule itu ya, ngomongnya yang nanggung-nanggung. Ada tuh bule cewek yang ngomong suka ngawur. Nah, saya minum dulu ya. Ya, ini saya contohkan ya, ketika teman-teman ingin membuat teks. Jadi apapun yang di-scan itu berubah jadi teks. Misalnya, saya mau buat teks ini, Dewa ganteng. Deh, itu ya. Misalnya, ini kan contoh ya. Lalu saya tambahkan emot seperti ini. Ya, agak menggelikan sedikit. Belum muncul. Ya, saya tambahkan emot. Oh, ini nggak muncul. Bentar, apa kepanjangan teksnya? Mudah-mudahan bisa. Muncul ya. Ini udah jadi QR code-nya. Coba teman-teman ambil HP, dinyalakan kameranya terus di-scan. Kira-kira tulisannya munculnya apa? Apa munculnya tulisannya? Apa? Saya pengen Pak Dewa ganteng. Bener, bener ya. Aduh, saya jadi malu banyak yang muji siang-siang gini ya. Terima kasih ya ucapannya ya. Jadi apapun bisa sebenarnya ya, mau tulisan, mau tapi terbatas ya, mungkin tidak banyak karakternya. Masa iya, coba saya coba agak panjang ini misalnya. Kita nggak tahu ya, bisa apa nggak? Oh bisa ternyata. Dewa ganteng, masa iya gitu ya. Coba di scan, bisa ya. Nah ini nanti kalau sudah jadi seperti ini, jadi tinggal diketik, dia akan otomatis tergenerate berubah. Nah ini tuh tinggal di download JPG, download SJPG, udah jadi QR code-nya. Nanti bisa ditampilkan misalnya mau ditempel di mana, mau di apa? Dicetak di baju misalnya, ya, dicetak baju ini di scan orang penasaran orang-orang ini QR code apa di scan tulisannya Pak Dewa Ganteng gitu. Ya, misalnya juga bisa digunakan ketika teman-teman ingin mengirim pesan ke pacarnya misalnya. Yang gitu. Apa? Scan QR code ini dong. Ya, nanti tinggal di scan apa sih yang ribet banget? Apa sih scan QR code? Di scan. Oh iya, aku juga gitu ya, agak-agak menjijikkan sebenarnya ya. Tapi itulah ya buat fun-fun aja sebenarnya, nggak menjijikkan ya, maksudnya lucu-lucuan aja. Ya, teman-teman bisa mengirim kode-kode rahasia gitu ya, atau mungkin ucapan selamat ulang tahun gitu ya, selamat ulang tahun gitu ke temennya, terus ngirim QR code ini apa sih gitu, coba saya scan dulu, oh selamat ulang tahun, wah terima kasih sahabatku, kamu ini romantis sekali ya gitu misalnya ya, apapun ya, ini baru teks ya. Kalau URL ini terkait dengan alamat internet ya, YouTube tadi bisa, atau mau ngirim SMS ya bisa ya, tapi saya nggak tahu ini otomatis seperti apa ya, maksudnya pakai +62 kali ya, +62 85. Coba saya coba dulu ya, saya juga nggak pernah nyoba-nyoba tes SMS ya, coba apakah mau terhubung dengan SMS. Oh iya bisa ya, jadi dia otomatis akan mengirim SMS sesuai isinya itu ya, misalnya teman-teman ada yang ngajak kenalan gitu, kenalan dong, tinggal tunjukin aja nih QR code-nya gitu, nanti nomornya teman-teman, tinggal masukin, hai boleh kenalan nggak, orang tersebut ketika men-scan QR code-nya akan otomatis mengirim SMS yang isinya adalah hai boleh kenalan ya. Bisa SMS, email, WiFi, saya nggak tahu nih kegunaannya bisa atau nggak, Twitter, Facebook, PDF, MP3 ya, misalnya yang aku kangen, tiba-tiba ngirim QR code, nanti kan di scan ya sama pacarnya ya, ternyata isinya adalah lagu-lagu kenangan misalnya, lagu-lagu apa romantis gitu. Bisa seperti itu ya, sederhana tapi unik
kadonya ya, kadonya berupa QR code yang isinya lagu. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Bisa bikin QR code nanti bisa ya, kegunaannya juga tahu ya harus buat apa. Bisa digunakan untuk modus-modus, bisa digunakan untuk ngirim kode-kode ya, atau mau buat link ke YouTube, ke apapun bisa sebenarnya. Itu kurang lebihnya itu ya. Nanti QR code-nya ada banyak, tapi yang saya pakai QR code generator sama Monkey. Yang QR code Monkey ini bagusnya dia bisa ada background logonya, ada logonya. Jadi kalau acara-acara resmi ada logo FKM itu bisa dimunculin di QR code-nya. Itu, ya itu ya kurang lebih ya tentang QR code. Saya sambil minum juga. Ya, QR code sudah. Sekarang kita akan latihan membuat Google Site ya. Nanti teman-teman mungkin merasa, wah Pak kecepatan ngajarnya ya mau gimana, soalnya waktunya juga terbatas. Tapi nanti kan ini ada rekamannya, nanti teman-teman bisa ngulang. Ya terserah mau teman-teman mau mencatat dulu atau mau sambil nyoba langsung silahkan, atau hanya nonton dulu aja juga boleh. Mungkin dicoba sendiri di rumah. Ya. Nah, kita masuk untuk Google Site itu saya ulangi dari awal ya. Kita masuk ke situs namanya cari aja di Google boleh, atau sites.google.com. Ini situsnya. Ya. Google Site ini adalah membuat fungsinya adalah membuat kenapa ya? Salah pencet. Sites.google.com kok jadi situs terlarang. Nah, ini ya. Fungsinya adalah membuat situs atau website pribadi yang sederhana, tinggal tarik-tarik, itu tinggal klik-klik udah jadi. Gunanya nanti untuk publikasi, misalnya tentang bikin portofolio, misalnya teman-teman di sini ada yang pandai menggambar, pandai nyanyi, atau bikin apa karya-karya, ya ingin membuat portofolionya lebih profesional, maka bisa menggunakan fitur Google Site ini. Ya. Kalau teman-teman bingung, pakai template, ya tinggal di sini pilih template, ya nanti template-nya ada macam-macam. Ya, ini yang udah jadi, nanti tinggal diedit. Tapi kalau mau bikin dari awal bisa juga. Ya ini template yang udah jadi, nanti tinggal diubah. Kalau mau bikin dari awal bisa. Itu ada yang di blank, pilih yang blank ini. Di layar kelihatan ya yang saya share ya. Kelihatan ya. Ya. Nanti pilih yang blank. Ini tinggal klik blank ini. Ya, nanti dia akan masuk ke situs atau ke halaman utamanya. Ya, ini ya kurang lebih begini halaman utamanya. Saya jelaskan fitur-fiturnya. Yang pertama yang di kiri ini ada nama situsnya. Ya, bebas mau apa, misalnya situs atau bukan situs, website Pak Dewa, gitu. Misalnya seperti itu. Ya, nanti kalau udah jadi tinggal enter. Nah, ini otomatis berubah website Pak Dewa. Atau website edukasi, misalnya website edukasi gizi, atau bukan gizi. Iya, atau website edukasi kesehatan masyarakat. Boleh, apapun ya. Nanti ketika di enter yang berubah ya. Nanti berubah namanya di sini. Bukan website Pak Dewa lagi. Ini terlalu panjang. Oh, udah berubah. Mungkin nanti perlu waktu ya. Perlu proses. Saya ganti website edukasi kesehatan. Masa ampun. Masyarakat. Ya. Jadi ini terkait dengan nama websitenya apa. Lalu di sini ada tombol untuk undo. Undo tuh ibaratnya kalau di Word itu Ctrl Z. Ya, misalnya aduh salah, aduh kehapus, ya tinggal undo aja. Undo ya, undo. Bacanya undo, di undo. Kalau yang ini di redo ya, redo atau redo ya. Redo itu temannya ikhlas. Apa sih Bapak garing gitu ya. Ini redo ya, ketika waduh ini ternyata kalau di Word kan Ctrl Y kalau nggak salah ya. Kalau ini Ctrl Z, yang ini Ctrl Y-nya.
ya, di redo. Terus ini ada tombol untuk preview websitenya. Jadi sebelum dipublish bisa dilihat dulu, oh udah cocok atau belum. Ya. Previewnya nanti ada 3 fitur, bisa preview tampilan secara utuh website, ya. Bisa juga preview jika tampilnya di tablet, ya nanti ada pilihannya. Atau mau preview tampilan di handphone. Nanti tampilannya beda-beda soalnya. Ketika di web, di laptop gitu, dengan di tab, dengan di handphone tampilannya beda biasanya. Ya, biasanya yang tampil di handphone tuh lebih ringkas, lebih rapi gitu, lebih apa bukan lebih rapi, lebih simple, lebih kecil. Ya, nanti bisa diatur previewnya di sini. Lalu nanti ada apa? Fitur untuk share link, tapi ini belum aktif karena belum dipublish ya. Nanti kalau dipublish akan muncul fitur ini. Terus ada fitur nanti untuk menambahkan ketika teman-teman ingin nambahin editor, misalnya satu website ini supaya bisa diedit oleh 3 orang, nanti bisa ditambahkan di sini nama orang. Lalu ada fitur setting, fitur more, nanti ada pilihannya, ya nanti bisa tapi saya tidak jelaskan. Dan ada fitur publish. Ya, klik tombol publish ini artinya adalah mempublish atau memunculkan website teman-teman biar bisa diakses oleh orang lain. Kalau saat ini belum bisa diakses, kalau belum dipublish. Ketika sudah dipublish, maka bisa diakses oleh orang lain. Kita coba publish ya. Kita publish, klik. Nah, nanti alamat websitenya adalah kurang lebih ini. Ya, website google.com, website Pak Dewa, gitu nanti alamat ininya. Ya. Terus nanti saya manage ini, ya bisa saya atur manage supaya orang yang di luar UNED bisa lihat, ya di sini ya, nanti di link ini di change, nah nanti di ini diganti menjadi public, artinya orang yang memiliki email Gmail biasa di luar UNED tetap bisa melihat website saya, kurang lebihnya begitu. Ya, nah ini saya kopikan. Ya, ini terserah mau diganti juga bisa, Pak Dewa Ganteng gitu bisa di custom. Selama ini checklist, berarti belum ada orang yang pakai. Kalau website begini aja masih bisa ya, karena belum ada orang yang pakai. Website Pak Dewa ini ya. Nah ini saya tinggal copy paste. Inilah yang saya share ke teman-teman yang pengen lihat website saya. Nah ini saya copy. Ini saya publish ya. Terus ini nanti saya share ke link Zoom-nya ini, ke chat. Nanti teman-teman mau lihat boleh. Ya, misalnya seperti ini. Bentar. Yang bawahan ya, yang atas. Nah yang ini, yang di bawah. Itu nanti akan masuk ke website milik saya. Yang di bawah ya, yang di atas itu linknya bermasalah. Oke, itu menu yang ada di atas kegunaannya. Ya, sekarang kita lihat menu yang ada di kanan ini. Ya, yang insert. Ya, insert ini fungsinya untuk nanti memasukkan berbagai macam fitur yang tersedia di Google Site. Ya, bisa masukin gambar, bisa masukin tombol, YouTube, kalender, peta, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan lebih detail. Ya, itu yang pertama, insert. Lalu yang kedua ada page. Page ini untuk membuat halaman-halaman yang ada di website. Misalnya home, ya ini adalah tampilan home. Yang ini tampilan home. Kalau di Facebook namanya beranda. Teman-teman main Facebook nggak sih? Enggak ya, waduh beda umur kita ya. Mainnya Instagram. Dimulai dari Instagram. Kalau saya dimulai itu dari Friendster. Ya, mungkin teman-teman apa itu Friendster? Friendster itu sejenis fosil ya, fosil di dunia internet. Jadi sebelum adanya Facebook ada Friendster dulu. Friendster, Facebook, habis itu ada Pet. Teman-teman main Pet enggak? Ada yang main ada yang enggak ya. Jadi ada Pet, terus nanti kesini ada Instagram dan macam-macam. Kalau di Facebook itu namanya beranda. Ya, kalau home ini beranda. Terus saya mau memunculkan profil ya bisa, tinggal tambah ini. Ya, tambah new page,
tambahkan profil di sini, profil. Ya, nah, ini akan muncul halaman home dan halaman profil. Kita mau tambah lagi Pak, mau tambah halaman galeri, mau munculin foto-foto, boleh. Ya, tambah ini, klik, terus tambahkan galeri. Ini. Jadi ada home, ada profil, ada galeri, ada tiga halaman lah. Ya. Kalau mau Pak, saya profil ini saya pengen profilnya ada dua Pak. Ada profil itu isinya visi misi sama apa? Visi misi sama apa? Foya-foya apa sih visi misi sama sama apa ya? Tujuan misalnya, ya. Tinggal klik ini profil, ya. Profilnya diklik, lalu di sini tanda yang titik tiga ini, total tiga ini, add sub page, ya, untuk menambahkan sub profil di bawahnya profil. Jadi visi misi misalnya, visi misi, ya. Lalu ada page berikutnya di bawah profil adalah page tujuan hidup misalnya. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita mengklik bukan mengklik ya, menghover, apa menghover itu, menaruh kursor kita di atas profil akan muncul submenu, ada visi misi dan tujuan hidup. Nah, jadi kan bagus ya tampilannya. Jadi home ada profil, oh ada visi misi, ada tujuan hidup. Lalu ada galeri. Galeri juga mau dibagi, misalnya tinggal ditambah subpage dari galeri. Ya, tinggal diklik add subpage galeri, misalnya galeri pribadi. Nah, terus galeri apalah, galeri Konoha misalnya, saya nggak tahu, pokoknya random aja yang ada di pikiran. Ya, jadi nanti ada profil, ada visi misi, tujuan hidup, galeri, ada galeri pribadi dan galeri Konoha. Kurang lebih begitu. Ya, tapi yang home ini nggak bisa dihapus kalau nggak salah. Ya, yang lain masih bisa. Kalau mau menghapus tujuan hidup dihapus, nggak punya tujuan hidup misalnya, saya mau hapus aja, nanti tinggal klik total 3 tadi, delete. Atau mau tujuan hidup, mau ada anaknya lagi, bisa. Tujuan hidup masa kini, masa depan. Tambah add lagi, masa kini. Ya. Sorry. Ya. Tujuan hidup masa depan. Misalnya. Hidup masa depan. Nanti tujuan hidup akan ada anaknya lagi. Kita lihat ya. Profil, ada tujuan hidup, diklik, ada masa kini dan masa depan harusnya. Nah, ada oh ini sorry salah. Tujuan hidupnya harusnya masa depannya ada di sini. Masa depan. Nah, jadi ketika diklik tujuan hidup ada dua, masa kini dan masa depan. Ya. Jadi profil ada tujuan hidup, ada visi misi dan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup punya anak lagi, masa kini dan masa depan. Begitu kurang lebihnya. Ya, jadi tujuan hidup punya anak lagi. Ini cucunya, ini kan kakeknya, ini anaknya, yang ini cucunya. Ada 3 tingkatan. Gitu. Itu ya terkait dengan page. Lalu ada themes. Ya. Themes ini fungsinya untuk mengubah tema. Ya, ini kan temanya tema simple. Ada tema Aristotle. Nah, klik, nah kurang lebih begini tampilannya. Nanti yang berubah dari sisi warna, dari sisi font, ya hurufnya berubah. Lalu ada diplomat, nanti digonta-ganti aja terserah. Ya, kira-kira enaknya yang mana? Misalnya seperti ini dan lain-lainnya. Ini boleh ya. Ini yang berubah biasanya hurufnya atau background-nya. Misalnya mau diganti warna merah, saya mau ganti warna kuning, ini bisa. Nanti font-nya diganti, mau pakai Frank begini, mau pakai Nero, ya. Nanti mau warna diubah, tinggal diklik warnanya mau apa, bisa. Ya kurang lebih begini. Ya, nanti di home akan berubah semua. Profil, galeri juga berubah tampilannya.
Tapi tampilan background aja sih yang berubah gitu ya. Itu terkait dengan themes. Ya, mungkin ada yang mau bertanya dulu terkait dengan page dan themes ini? Bapak izin bertanya. Ya, siapa? Mana? Mana? Hmm, Siapa? Halo? Kenapa tuh? Kabur ya? Nggak jadi nanya. Mana? Yuni ya? Siapa yang bertanya? Yuni kah? halo Bapak, Oh iya, izin bertanya. ya. Tadi yang Teams itu kalau misalnya make bisa nambahin Teams sendiri gitu nggak Bapak? Tema sendiri gitu nggak Bapak? Oh, bikin sendiri gitu. Iya, Oh, ya. sendiri gitu loh Bapak. Kenapa? Apa sih? Bikin sendiri gitu ya? Kalau nggak salah ya, bener nggak sih teman-teman? Ya, bikin sendiri. Iya Eh, Bapak, benar-benar. ya, bikin sendiri ini paling custom begini ya. Nanti pilih yang paling atas ini custom. Tinggal diklik. Ya, create themes. Klik, nanti bikin ininya apa, tapi nggak banyak pilihannya. Ya, nanti bisa tambah logo, tambah banner, terus pilih warna, color color palette Pak, palette lagi palette atau palette ya benar ya, nanti pilih custom warnanya, terus nanti dipilih apa namanya fontnya, untuk title sama heading itu pakainya font apa. Kalau body text teks yang ada di bawah sini pakainya font apa, paling itu aja ya. Paling customnya hanya itu, tidak banyak ya. Apa namanya apa, nanti tambah logo, tambah bannernya, image-nya, terus pilih font, paling pilih color palette-nya apa, sama pilih font-nya, paling itu doang yang bisa di custom ya. Tidak banyak. Kenapa? Karena Google Site ini dibuat seringkas mungkin, sesederhana mungkin, biar apa, nggak, orang itu nggak yang ribet-ribet banget bikinnya gitu. Kalau agak bingung ya paling paling gampang ya pakai yang udah jadi aja ya. Hurufnya mungkin diganti-ganti atau warnanya diganti-ganti itu ya. Itu kira-kira D, siapa tadi, lupa saya namanya ya. Itu ya, nanti kalau teman-teman nanti kalau adiknya itu nggak mendengar, mungkin tadi ada putus mungkin koneksi, nanti teman-teman lain bisa membantu menjelaskan ketika bikin bareng-bareng gitu ya. Bentar, saya benerin rambut ini, rambut saya ada kenapa jadi ponian begini ya. Oke, itu terkait dengan page dan themes. Sekarang kita masuk ke yang utamanya, intinya itu adalah di insert ini. Ya. Ada macam-macam ya nanti ya. Oh ya, sebelum itu mungkin kita bisa menambahkan, mau ngedit misalnya. Aduh Pak, saya nggak suka ini apa backgroundnya dunia begini, apa sih nggak nyambung. Nah, nanti tinggal teman-teman di klik ini atau di atas ini, terus pilih nanti change image. Ya, pilih change image, nanti pilih mau pakai foto sendiri, itu pilih yang upload, pakai gambar sendiri gitu ya, atau pilih select image. Select image ini yang tersedia di Google. Saya pakai select image yang tersedia di Google ya. Misalnya bagi yang ini aja kali ya, yang simple-simple lah. Nah, otomatis akan berubah di home-nya. Ya, kalau mau mengubah galeri bisa juga ya, tinggal pilih menu galeri tadi ya, tinggal di change image juga. Gitu, nanti bisa berubah-ubah ya. Kalau home saya udah ubah kurang lebih tampilannya begini ya. Lalu bisa dipilih header type-nya ya, yang bisa diubah ini header type, mau pakai cover begini agak gede gitu ya gambarnya, atau large banner tadi seperti ini large, atau pakai banner agak kecil, atau hanya tulisannya tok pakai title only. Nah, ini nggak ada gambarnya, bisa diganti. Kalau saya pakai banner aja gini ya misalnya ya. Terus nanti diubah ini apa misalnya tulisannya, tampak depannya itu misalnya
website edukasi kesehatan Sempun. Ya, misalnya seperti itu. Nanti tinggal dikecilin hurufnya ya, di size-nya diatur-atur biar rapi gitu ya. Terus diatur 24 misalnya seperti ini. Terus paragraf spacing-nya juga bisa diatur. Ya, misalnya di 0 ya misalnya. Oh, nggak bisa. 1 ini. Ya ininya diatur lah ya. Kalau ini terlalu, Pak kok tulisannya begitu ya, tinggal ditarik aja. Nah, ini kan ini ya, enak ya. Jadi satu line begitu ya, tidak bertumpuk. Ya, selebihnya sih bisa diatur mau rata kiri, rata kanan, mau numbering, mau apa, selebihnya kurang lebih kayak Word gitu. Ya, udah jadi ini. Website edukasi kesehatan masyarakat. Di menu home. Kalau mau nambah logo gimana Pak? Saya pengen ada logo UNED. Ya tinggal di sini add logo. Ya, nanti pilih logonya mau upload yang mana. Ya, pilih logo. Kayaknya saya pakai logo UNED misalnya. Saya cari logo UNED mana? Ini misalnya. Logo Agro Coastal Community. Nah, ini kasih proses loading kurang lebih seperti ini. Ya, ini otomatis muncul ya di sini ya. Ada di pojok kirinya. Ini logo dari website saya. Kalau Wave Icon ini apa? Wave Icon ini boleh diisi, boleh nggak. Nanti yang muncul di apa ya? Nanti saya coba deh ini. Wave Icon itu muncul di judul websitenya. Apa sih? Gimana sih jelasinnya nanti ya? Saya contohin ya. Ketika Wave Iconnya diisi, ya ini sudah ya. Oh, udah. Oke. Kita coba lihat ya. Saya publish halaman websitenya. Saya publish. Ini ya, saya pencet publish. Nah, teman-teman tinggal mengklik link yang tadi yang saya share di kolom chat. Mana sih kolom chatnya? Nah, ini ya. Ini diklik. Nah, otomatis ini adalah muncul website Pak Dewa. Ada logo UNED-nya. Kalau Wave Icon itu biasanya munculnya di sini. Ini kebetulan belum berubah, saya nggak tahu. Bukan logo ini lagi nanti, tapi logo udah berubah. Ya, logonya adalah logo FKM UNED. Ini Wave Icon namanya. Logo mencolok kecil begini. Ya, kalau tidak diganti, logonya, Wave Icon-nya adalah warna biru begini. Ini lambang Google Site. Tapi kalau sudah diganti, munculnya seperti ini. Ini Wave Icon, yang ini adalah logo. Ya, yang ini logo nih. Yang Wave Icon, yang kecil begini nih. Total kecil begini, nggak kelihatan. Tapi ya itulah ya. Bisa ya, terkait dengan ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut ke macam-macamnya ini? Ada? Belum ya? Tidak apa-apa. Kalau belum, kita lanjut ya. Tentang fitur-fitur yang ada di segala macam ini. Ya. Yang pertama ada text box ya, sesuai namanya ini untuk nambahin tulisan. Ya, nambah tulisan misalnya selamat datang, welcome to Mobile Legends. Selamat datang di situs untuk edukasi terkait dengan apalah begitu ya, terkait dengan apa gitu, serah. Ini tulisan kok. Nah, ini text box. Kalau image ini untuk memunculkan gambar. Misalnya teman-teman pengen munculin satu gambar, pakainya image. Ya. Gambar apa ya? Gambar AKK atau gambar logo UNED misalnya. Ya, hanya memunculkan seperti ini saja. Nanti bisa di crop, bisa di uncrop, bisa di linkkan misalnya ini nanti ketika diklik akan terhubung ke terkoneksi atau berpindah ke website UNED bisa. Pakainya link seperti ini, insert link atau lain-lain. Ini apa ya? Mau ganti gambar, nambah tulisan, nambah judul misalnya, add caption. Ya. Logo UNED. Nah, ini captionnya.
Ya, captionnya juga bisa di kayak apa namanya, di rata tengah gitu bisa. Nah, seperti ini. Ini terkait dengan image. Kalau embed, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ya. Kalau Google Drive, nah ini adalah untuk memunculkan eh, link atau memunculkan folder di Google Drive. Contoh gunanya apa? Contoh gunanya ketika teman-teman ingin membuat galeri foto. Ya, teman-teman ingin membuat galeri foto, tapi pengen yang galeri itu yang dinamis. Maksudnya adalah ketika teman-teman ada foto, ada update foto, ya upload foto di Google Drive, itu akan otomatis muncul di website itu, di website Google Site ini. Ya, kalau begini kan capek ya, kita klik image, terus upload foto. Ya, tapi dengan menggunakan Google Drive, galeri foto itu bisa dibuat lebih dinamis. Jadi apapun yang diupload di folder itu akan otomatis muncul di galeri. Misalnya seperti ini ya, kita edit galeri ya. Kita edit galeri, galeri pribadi misalnya. Ini galeri pribadi, kita tambahkan Google Drive. Tinggal diklik, nah, nanti akan masuk ke Google Drive-nya teman-teman. Ya, ada mungkin ya bisa saya masukkan yang ini ya. Ceritanya saya mau bikin galeri tentang foto dan video motivasi. Maka tinggal klik ya, tinggal klik ya, tinggal klik yang ini. Aduh, sorry, pencet 2 kali. 1 kali aja ya, klik 1 kali. Insert. Ya, insert. Nah, muncul tampilan seperti ini, nanti agak digedein dikit ya. Ini adalah galeri foto. Ya. Galeri foto apaan, Pak? Tulisan begitu ya isinya. Nanti kita ubah di setting. Ubah di setting. Nanti pilih view type-nya adalah grid view. Ya, grid view lalu done. Nah, nanti otomatis akan berubah menjadi galeri foto. Jadi, foto apapun atau video apapun yang teman-teman masukkan ke folder yang tadi, folder foto video tadi, akan otomatis muncul di sini. Nah, ini saya publish ya. Saya publish. Teman-teman bisa melihat sendiri di yang tadi. Ya, di link yang tadi, teman-teman lihat, masuk ke galeri, galeri pribadi. Nah, ini akan memunculkan foto. Ya, belum muncul, masih loading. Atau di Konoha tadi saya taruh di mana? Di pribadi kayaknya. Ini ya, memunculkan, nah ini dia, galeri fotonya. Jadi, wah, foto-foto apapun, misalnya foto kegiatan, foto dokumentasi, atau hasil karya foto, bisa ditaruh di sini. Nanti tinggal klik, mau lihat gambarnya tinggal klik. Nanti fotonya akan jadi lebih besar, bisa dilihat oleh orang lain. Gitu. Ya. Itu terkait dengan fitur Google Drive. Ya. Nanti apapun foldernya, mau isi foldernya itu mau foto, mau file Word, Excel, bisa tampil di seperti tadi. Ya, ketika ditaruh di Google Drive. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, kita balik lagi ke home. Kurang lebih ada logo begini. Terus ini adalah untuk memunculkan misalnya ada foto dengan keterangan. Ya, kita bikin layout. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti kan ini tambahkan fotonya apa. Ya, saya pakai gambar yang tersedia di si Semarang. Wah, ada foto saya. Ya. Ini ya, gambar sembarang aja misalnya. Ini adalah foto motivasi misalnya. Terus ditambah misalnya seperti itu. Ya, selebihnya bebas. Ini nanti bisa digedein, bisa ditarik ya, mau segede apa biar bagus ya. Mau segede ini. Nah, ya, ini untuk menambahkan foto dengan caption-caption, misalnya kan foto dengan tulisan 2, foto 3, foto-foto dengan tulisan dan lain-lain.
Ya. Kalau salah gimana Pak? Sudah saya salah nih, harusnya ini nggak usah dimunculin. Ya tinggal dihapus, diklik, ya, tinggal tekan tombol delete atau klik ini aja, delete, klik, udah ke delete. Ya, aduh ini Pak saya salah nih, nggak usah ada gini-ginian, ya udah tinggal delete, dan delete semua, ya. Nah, tulisan begini nggak penting. Nah, jadi seperti inilah, bersih seperti baru. Itu, ya itu baru sampai sini. Sekarang ada collapsible group. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat menu yang bisa diklik baru muncul menunya. Saya contohkan ya collapsible groupnya. Kita klik. Nah, menu misalnya contohnya apa? Tentang saya. Misalnya teman-teman mau bercerita tentang dirinya sendiri. Lalu ini ya di atas menunya seperti ini. Lalu ini ditulis ini adalah cerita tentang saya. Terus bikin yang banyak ya, misalnya panjang begini ceritanya. Tampilnya seperti ini nanti. Dia tidak akan muncul sebelum diklik. Nah, tentang saya, wah mungkin ada orang lain ini tentang saya apa ya? Saya pengen baca, tinggal diklik, klik, baru muncul. Ini adalah tentang cerita tentang saya. Panjang, ya. Lalu waduh ini udah selesai bacanya, nanti tinggal ditutup lagi, ya ditutup, ya. Semacam korden ini ya. Ketika pengen lihat, baru dibuka. Nah, ini saya publish ya, coba kita lihat. Saya publish di website. Lalu kita lihat kurang lebih tampilannya seperti ini. Oh, masih yang lama. Saya update dulu ya, refresh. Nah, adanya isinya tentang saya. Tentang saya itu apa? Tinggal diklik. Oh, ini adalah cerita tentang saya. Panjang ceritanya. Sudah selesai baca, tinggal ditutup lagi. Nah, udah rapi. Jadi lebih enak tampilannya rapi. Misalnya teman-teman bikin penjelasan apa tentang penyakit misalnya, definisi penyakit jantung seperti itu, ya. Itu diisi definisinya. Lalu bikin definisi tentang apa namanya gejala penyakit jantung. Ya, bikin collapsible group lagi. Gejala penyakit jantung. Nanti gejala. Jadi nanti ada definisi, ada gejala. Ketika pengen baca definisi ya tinggal klik. Ketika pengen baca gejala, tinggal klik. Itu ya terkait dengan collapsible group. Lalu cara tadi kan dipublish ya, kalau mau lihat doang, mau ngintip-ngintip bisa pakai preview. Tinggal klik ya, preview. Diklik. Nah, ini akan tampil tampilan previewnya aja, belum dipublish ya. Jadi belum tampil, hanya baru tampilan singkat. Ini kalau di website ya, tampilannya seperti ini. Ya. Kalau di handphone kurang lebih tampilannya begini, situsnya teman-teman. Sorry ya. Ya, ini website seperti ini. Nanti bisa diklik. Menunya di mana, Pak? Menunya ada di pojok kiri. Nah, diklik, ada home, profil, tujuan hidup, ya, ada galeri. Kalau menutup menunya tinggal close. Nah, definisi penyakit jantung. Ini kan enak ya, tampilannya ringkas ya. Ketika mau baca definisinya tinggal klik. Terus ketika pengen lihat gejala penyakit jantung tinggal klik. Sudah selesai tinggal klik lagi. Jadi lebih rapi tampilannya, lebih ringkas ya. Jadi orang nggak tulisannya isinya tulisan aja kan orang pusing juga bacanya ya. Kalau seperti ini rapi, jadi apa yang pengen dibaca itu yang diklik. Kurang lebih begitu. Ini tampilan di handphone, tampilan di tablet seperti ini, tampilan di komputer seperti ini.
Ya, itu terkait dengan collapsible. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Bisa sambil minum. Izin bertanya, Pak. Nggak ada sepertinya. Oke, lanjut ya. Ada namanya table of content. Sesuai namanya ini adalah daftar isi. Ya, daftar isi ini otomatis ya. Jadi ketika teman-teman klik ini, klik, nah muncul daftar isi di sini. Ya, kita lihat di preview daftar isi itu apa sih ya. Jadi ketika orang lain pengen langsung, saya mau pengen langsung baca definisi penyakit jantung, dia tinggal klik, otomatis akan ke sini. Oh, link ini nggak bisa di preview, sorry. Saya publish aja kalau gitu ya. Saya publish. Karena di preview nggak jalan katanya contoh table of content tadi. Semacam daftar isi, yang tinggal klik nanti. Nah, saya update. Nah, belum berubah. Nah, ini ya. Definisi penyakit jantung, misalnya saya pengen baca definisi penyakit jantung, maka tinggal klik daftar isi ini, otomatis dia loncat ke bawah. Kalau gagal gejala penyakit jantung, otomatis loncat ke bawah. Tapi ini kebetulan pendek ya, kalau panjang, ini akan sangat berguna. Ya, kalau webnya panjang ke bawah, orang pengen baca gejala penyakit jantung, dia nggak perlu scroll-scroll lagi, tinggal klik ini, otomatis loncat ke judul dengan nama gejala penyakit jantung. Kebetulan webnya ini nggak terlalu panjang ke bawah, jadi mungkin nggak terlalu kepake. Nah, ini nggak harus ada semua ya Pak, ini saya kayaknya nggak kepake ya, udah nggak usah diisi, tinggal hapus. Ya, ini saya cuma menjelaskan saja. Gitu. Lalu ada yang berikutnya table of content, udah ada image carousel. Oh, ada chat ini. Oh ya, ada, silakan ada pertanyaan mungkin langsung disampaikan saja, nanti saya bacakan. Ya, nanti silakan. Ini dituliskan di kolom chat nggak apa-apa ya. Nanti saya bacakan. Oke, kita lanjut ya ke image carousel. Ini gunanya apa sih image carousel? Fungsinya adalah untuk membuat gambar yang bisa geser-geser sendiri. Teman-teman tahu karusel nggak? Yang kuda-kudaan itu, kuda-kudaan yang dinaikin di pasar malam yang muter-muter gitu. Itu namanya karusel. Nah, sama. Di sini juga fungsinya untuk muter-muterin gambar. Kita punya 5 gambar yang otomatis bisa geser-geser sendiri. Pakainya image carousel. Kita klik ya, image carousel, terus kita tambahkan gambarnya. Mau upload image, misalnya kita punya 5 gambar, ya kita boleh. Tadi yang ada pertanyaan tadi silahkan disampaikan ya. Mau diketik, mau di open mic juga boleh, mau raise hand juga boleh. Nanti saya persilahkan. Saya cari gambar, misalnya gambar mana ya? Gambar apa ya? Oh, ini aja deh. Saya punya gambar tentang berbagai macam kemeja putih. Ada sekian ya gambarnya ya. Saya upload. Nah, ada seperti ini ya. Ada gambar kemeja ada 6. Lalu sebelum saya setting dulu di sini. Saya setting ya supaya ini bisa berputar otomatis. Ya. Dengan kecepatan medium aja kali ya, medium. Insert. Nah, kurang lebih begini. Ini tinggal saya gedein, tarik-tarik dikit ya biar rapih. Nah, seperti ini. Oh, kok ini ketumpuk Pak di atas? Saya pengen ini yang di atas. Tulisan selamat datang ini di atas ya. Nanti tinggal garis-garis ini kita tarik aja ke atas. Nah, udah. Mau ditarik ke bawah lagi, bisa. Mau ditarik ke atas, boleh. Tampilannya seperti apa? Nah, kita lihat di preview. Ya, kurang lebih begini tampilannya. Nah, ada gambar baju, otomatis dia nanti bergonta-ganti sendiri tuh, ada baju. Ya.
otomatis gerak sendiri nanti. Itu terkait dengan karusel tadi. Ya, minimal 2 foto, kalau 1 foto nggak bisa. Kan kalau 1 ya apa yang mau diganti gitu kan. Jadi tadi saya upload 5 foto terkait dengan baju, nanti mau di next begini juga bisa. Ya, itu namanya image carousel. Ada pertanyaan mungkin ya. Permisalan begini Pak, saya ingin mempunyai websitenya dan ingin mensunting, apa harus klik publish lagi? Takutnya kita udah mensunting lama dan sebaik mungkin tapi hilang. Atau perubahan website akan berubah dengan sendirinya. Oh ya, jadi mungkin mensunting itu terkait dengan edit ya. Jadi ketika kita mengedit ya, kita tambahkan gambar, kita hapus gambarnya, itu akan tersimpan otomatis. Ya. Jadi jangan takut ketika ini ke close, wow, terclose gitu ya. Aku kaget gitu misalnya nggak sengaja ya misalnya. Jangan takut karena sudah tersimpan otomatis di Google, tinggal buka lagi sites.google.com tadi. Ya, jangan takut, semuanya sudah tersimpan dengan baik. Nah, ini kan udah ada gambar dasinya tadi. Ya. Sudah tersimpan di sini. Ya. Tapi di sini itu belum berubah. Kenapa? Karena yang ada gambar dasi ini belum saya publish. Jadi yang hanya bisa melihat selama edit ini adalah yang membuat. Ya, teman-teman yang melihat websitenya itu belum bisa melihat perubahannya. Ya, belum ada gambar baju kan di sini ya. Mau saya refresh berapa kali juga belum ada gambar bajunya. Masih ada daftar menu. Nah, ketika ini sudah dipublish, saya klik publish. Ini adalah daftar perubahannya, nanti muncul di sini perubahannya apa aja. Ditunggu ya. Nanti di sini ada, perubahannya adalah update menu home katanya. Yang awalnya begini, currently publish, akan berubah menjadi draft ini. Ya, ibaratnya yang ini akan berubah ke sini. Kita publish, ya, barulah apa yang kita edit akan berubah di tampilan web aslinya. Kalau masih edit begini belum berubah. Ya, baru ini kan masih begini, begitu kita refresh sudah berubah. Nih, udah ada gambar baju. Ya, jadi harus dipublish dulu. Selama kita ngedit, mau hapus, mau ubah, tapi tidak kita publish, maka di tampilan webnya tidak akan berubah. Ya. Tapi ketika sudah kita publish, baru tampilannya berubah secara sepenuhnya. Kurang lebih begitu. Jadi apabila ada kesalahan selama belum dipublish tidak berubah, ya betul. Ya, selama kita masih ngedit, ada kesalahan, ada salah huruf, salah apa, salah gambar. Selama kita belum publish, orang lain nggak akan bisa lihat. Makanya sebelum publish kita harus pastikan sudah bagus websitenya, atau mungkin kita bisa lihat preview dulu. Gitu ya. Tapi setelah dipublish mau diubah lagi juga bisa. Ya, dipublish, kita edit lagi, publish lagi, edit lagi, publish lagi boleh. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Dek Gong, ya namanya Dek Gong ini. Kayaknya anak kita Pusaka ini ya kemarin ya. Ada Bende, kemarin ada Gong. Ya, iya Bapak. Ya jangan bersedih ya. Kita harus selalu bahagia. Sedih apa terharu ini saya nggak tahu. Ya, ya itu kira-kira Dek Gong ya. Saya panggil Dek Gong aja biar lucu ya. Itu kurang lebih. Jadi selama belum dipublish, apapun perubahannya tidak akan dilihat oleh orang lain. Kurang lebih begitu. Ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi mungkin sebelum saya lanjut. Tadi image carousel ya. Ada lagi? Sampai jam berapa kita? Sebentar saya lihat dulu jadwal. Ya nggak lewat. Sampai jam 16. Oh ya benar, sampai jam 16. Ya. Itu terkait dengan image carousel. Lalu ada button. Ya.
Button ini terkait dengan tombol, sesuai namanya tombol. Nah, tombol ini ketika diklik itu bisa macam-macam ya, bisa menuju ke situs yang lain, bisa masuk ke Google Form, apapun ya. Kita contohkan bikin button satu ya di sini ya. Kita bikin button. Nama buttonnya apa? Sorry, ini ada chat. Izin bertanya Pak, apakah kita bisa melihat jumlah viewer dari website yang telah kita buat? Jawabannya bisa, tapi saya belum ngoprek lagi ada di mana. Intinya bisa, ya. Nanti bisa dilihat berapa orang yang klik per hari, per bulan berapa, nanti bisa. Nanti lebih detailnya saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Tapi jawabannya bisa. Kurang lebih gitu, Dek Selo, ya. Itu panggilnya siapa? Dek Anjani, Dek Jani. Ya, kurang lebih begitu. Bisa, tapi nanti saya jelaskan lebih detailnya. Ya. Nah, ini insert button ya, fungsinya tadi untuk memunculkan tombol yang tadi kalau diklik itu bisa mau apapun bisa. Ya, misalnya kita bikin button klik untuk daftar. Nanti linknya tinggal masukin link Google Form. Ya, misalnya link Google Form apa? Saya nggak tahu Google Form saya apa aja. Ini mungkin random aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nanti saya taruh di sini di Google Form. Ya. Insert. Ya. Nanti ketika ini diklik, itu akan menuju ke Google Form. Ya. Misalnya klik untuk melakukan pendaftaran. Ya, ini loh, kok begini. Salah. Ya, waduh, ini gimana ini? Ini aja ya, geser-geser dikit ya. Nah, seperti ini, geser-geser dikit. Jadi digeser pakai mouse, dia masuk ke sini. Kurang lebih gini, klik untuk daftar. Jadi ketika ini diklik, dia masuk ke Google Form misalnya. Bisa seperti itu. Ya. Atau mau diklik ini langsung ke WA. Ya, klik untuk me-WA saya. Nah, itu misalnya teman-teman bisa. Klik untuk WA AQ itu misalnya. Bisa. Ya, misalnya ini agak centil-centil dikit. Nah, alamat websitenya apa? Alamat websitenya adalah https://wa.me/ masukkan nomor HP-nya teman-teman diawali dengan 62. Nomor HP saya coba ya. 721. Nah, 74 begini. Ya, saya update. Ya, jadi ini kita lihat di preview dulu. Ya. Kita lihat di paling bawah, nah klik untuk WA-AQ misalnya. Ketika ini diklik, dia akan membuka WhatsApp. Nah, apakah ingin chat dengan nomor ini? Ini ke nomor saya. Ketika saya allow, maka aplikasi WA saya akan kebuka, nanti otomatis bisa langsung chat. Misalnya hubungi saya, hubungi kami. Jadi orang-orang itu tinggal pencet klik tadi langsung terhubung ke WA. Klik untuk WA-AQ. Ya. Atau mungkin yang lain, misalnya terhubung dengan Google Form, terhubung dengan email, terhubung dengan Instagram, ya bisa. Misalnya Instagram saya, Instagram atau FMUNET deh, ya, yang netral. Kalau Instagram saya nanti pada kaget, wah, Bapak ternyata alay gitu ya. Kita lihat Instagram FMUNET, ya, kita ganti linknya ini. Dulu, sorry. Ini kita ubah menjadi ini, klik untuk Instagram AQ, Instagram AQ ya. Nanti tinggal diganti menjadi link Instagram. Update. Ya, kita lihat di preview. Ya, begitu ini diklik, ya, dia akan masuk ke Instagramnya teman-teman. Oh, langsung Instagramnya UNED ceritanya. Tuh, ya. Lalu apakah ini hanya bisa berupa tulisan gitu, Pak? Saya pengen ada tombol gitu misalnya. Saya nggak pengen ada tulisan, saya pengen adanya tombol. Bisa, ya. Pakai, tapi terbatas ya.
ini pakainya icon dari emoji ya. Kita masukkan icon emoji. Misalnya tombol apa misalnya? Tombol like itu mana ya? Ini misalnya. Ini udah masuk belum? Oh, udah. Ya. Tombol like ini akan terhubung ke Instagram. Nanti seperti ini. Tapi ini kelihatan kotak begini nggak bagus ya. Kita bisa ubah feel-nya ini, kita bisa ganti menjadi outline. Nah, seperti ini. Lebih lebih rapi, atau mungkin hanya logonya tok. Nah, begini. Apa ini? Kan orang-orang, wah, ada tombol apa ini? Diklik sama orang-orang, ternyata jebakan Batman menuju Instagram. Ya, kita lihat ya. Wah, ada tombol apa ini? Saya klik, penasaran nih, saya klik, oh ternyata menuju ke FKM, Instagramnya FKM. Ini terkait dengan button. Ya, itu button. Lalu button sudah ada divider. Nah, divider ini untuk membagi aja sih fungsinya, ya cuman begini doang, cuman garis. Terserah nanti kegunaannya untuk membagi kedua apa atas bawah, misalnya ada misalnya mau dibagi seperti ini boleh ya. Ini cuman hiasan aja ya. Jadi kurang lebih tampilannya ya ada garis gitu doang. Ada garis seperti ini. Ya, kalau tampilan di mobile, di handphone ya ada garis begini doang. Itu divider untuk membagi aja sih. Tidak ada yang terlalu penting. Kalau placeholder ini fungsinya untuk menempatkan, sesuai namanya placeholder ya, untuk menempatkan sesuatu bebas nanti. Ya, kita klik aja coba ya, klik. Nah nanti bisa diubah. Nanti mau ditambahkan apa? Gambar, video, image, Google Drive, YouTube, kalender, map dan lainnya. Jadi nanti sekotak begini isinya adalah tadi apa yang mau teman-teman masukin. Nah, ini coba-coba aja, klik-klik aja. Biasanya kalau sekarang biasanya aman-aman, tapi kalau udah mulai ngerjain nanti pasti ada penasaran atau ada bingung nanti. Ya, ini diklik. Terus saya hapus aja ya, ini biar nggak mengganggu. Saya mau menambahkan video YouTube misalnya, teman-teman udah upload YouTube. Gimana cara nambahkan ya? Tambahkan ini YouTube. Ya, nanti tinggal cari video YouTube-nya apa. Misalnya Lalisa. Ya, tinggal search. Ya, wah muncul nih videonya Lalisa, nanti klik ini terus select akan muncul Lalisa ya, Lalisa. Itu ya, ini contoh ya, masa video edukasi kesehatan isinya gejala penyakit jantung, videonya Lalisa, kan nggak nyambung. Tapi ya ini contoh aja yang teringat di kepala seperti itu. Ya, ini untuk video, nanti video YouTube yang teman-teman juga bisa diuploadnya di sini. Seperti ini caranya. Ya, bisa tambah kalender, ya bisa tambah map, misalnya mau nyari FPM image, ya tinggal klik ini ya, di sini tinggal select, muncul peta FKM-nya, tinggal digedein aja. Ya, kalender, mau Google Doc, mau Google Slide, bisa. Misalnya teman-teman udah bikin slide mata kuliah gitu ya, teman-teman bikin slide penjelasan, mau dimunculin bisa. Ya, klik Google Slide ini, tapi pastikan datanya teman-teman udah terupload di Google Drive. Ya, nah ini misalnya, ini materi yang saya buat kemarin. Ya, misalnya saya mau tampilkan ini, Google Slide-nya tinggal pilih, ya, otomatis dia muncul di bawah seperti ini. Tinggal digedein biar lebih kebaca. Ya, kurang lebih begini tampilannya. Jadi tinggal ditarik-tarik ya, mau digedein. Tampilannya seperti apa Pak? Ya, kita lihat tampilannya di preview. Kurang lebih begini tampilannya. Kalau ini di handphone, ya. Kalau di website kurang lebih tampilannya begini.
Ini masih loading ya. Nah, ini udah muncul Google Slide-nya. PPT-nya udah muncul. Ya, kalau di handphone agak loading mungkin, masih hitam layarnya. Ya, kurang lebih begitu ya. Nanti udah berisi website edukasi kesehatan masyarakat. Isinya selamat datang, isinya baju, isinya definisi penyakit jantung, isinya video Lalisa, dan isinya tentang learning organization. Ini sangat random sekali isi websitenya. Ya, tapi ini kan contoh, nanti teman-teman silahkan bikin kreativitasnya sendiri seperti apa. Itu ya. Nah, ini nanti bisa ke bawah. Ya. Terkait nanti apapun bisa. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, saya pengen menampilkan video atau menampilkan lagu-lagu dari Spotify. Ya, apakah bisa, Bapak? Jawabannya adalah bisa. Apapun yang ada di internet, apapun yang online ada di internet, bisa ditampilkan di Google Site dengan fasilitas embed ini. Ya, embed namanya. Nanti kita coba, ini saya buka Spotify saya, ya. Lalu ini ada lagu milik Joachim Karut misalnya. Saya pengen memunculkan lagu ini. Bisa didengar. Saya pengen muncul ini lagu di Google Site saya. Maka saya pilih lagu ini, lalu klik yang tanda titik 3 ini, ya. Pilih yang share, ya. Pilih yang embed track, ya. Nanti ini ya kurang lebihnya begini. Nanti tinggal copy, ya. Tinggal copy, terus masuk ke Google Site tadi, pilih yang embed ini. Pilih yang embed code. Nah, nanti tinggal copy paste. Ya. Lalu klik next. Nah, ini akan loading kurang lebih. Nah, muncul seperti ini. Insert. Nah, muncul ya dari Spotify. Apapun ya, misalnya teman-teman bikin podcast mau dimunculkan di sini situs ini bisa. Ya. Kurang lebih begitu caranya ya. Nanti kita lihat di preview mode ya. Di paling bawah itu akan ada link Spotify. Kebetulan masih loading. Nah, ini udah muncul. Nah, tinggal diklik. Ya, mungkin nanti mau podcast, mau apa. Tapi mungkin terbatas ya karena Spotify harus memutarnya di Spotify katanya. Kalau di sini mungkin hanya sekian detik. Ya, hanya 27 detik ternyata. Ya, mungkin nanti Pak gimana memunculkan podcast dari apa? Dari Noise atau dari Spotify atau dari SoundCloud? Ada caranya. Nanti mungkin lebih lanjut lagi ya. Nanti apa namanya? Perlu teknik yang lebih lanjut, tapi intinya adalah jawabannya adalah bisa. Apapun yang sudah online bisa ditampilkan di Google Site ini. Apapun, video, gambar, foto, galeri, suara, lagu, ciptaan sendiri, teman-teman nyanyi, pengen dimunculin di Google Site bisa. Ya. Apapun. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kurang lebih ya seperti itu ya, udah sampai bawah ya menu-menunya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Oh, ada satu pertanyaan. Izin bertanya Pak, apakah image carousel bisa diterapkan di template gambar yang di atas? Oh, yang di sini maksudnya ya, di gambar paling atas ini. Wah, ini ide bagus ini sebenarnya. Coba kita lihat header type-nya kita ganti menjadi title only, ya. Terus ini kita tarik ke atas. Apakah bisa? Ternyata hanya bisa di sampingnya. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Jawabannya mungkin hanya bisa di sampingnya aja, nggak bisa, hanya bisa seperti ini.
Ya, coba saya ini dulu ya. Atau mungkin saya hapus headernya ya. Atau headernya saya taruh bawah. Oh, agak begini tampilannya. Bentar. Kita oprak-oprek ya. Kita taruh di bawah sini. Ya, bisa seperti ini. Apakah ini maksudnya? Ya. Ya Pak, nanti ditarik-tarik aja ya. Nanti ini kurang lebih, nanti ini digeser-geser, dirapi-rapi. Atau nggak mau ada tulisan begini juga boleh aja, tinggal hapus ya. Lalu bagaimana Pak mau munculin biar ada tulisannya gitu ya? Coba saya edit ini ya. Kita edit ya. Kita kasih caption di setiap foto ya. Add caption namanya. Ya di foto ini kita kasih add caption baju putih 1. Ya, terus yang ini add caption baju putih 2. Ya, kita update. Nah, muncul tulisan tapi kecil ya mungkin ya. Izin bertanya Pak, di tulisan definisi jantung apa bisa diisi gambar? Ya, bisa diisi gambar, tidak hanya teks, bisa. Ya, nanti saya contohkan ya. Ada iringan musik, wah kayak pengantin aja ada iringan musiknya. Ya, ini kita contohkan dulu kurang lebih begini. Ketika ditambahkan caption mungkin tapi tidak terlalu bagus, tapi kurang lebih begini nanti. Nah, baju putih 2, kurang lebih begini tampilannya. Nanti tinggal ditarik digedein aja ya kalau kurang gede. Nah, kalau di menu kurang lebih begini. Nah, ini jadi headernya bisa berubah-ubah gambar, bisa berupa gambar yang nge-slide sendiri. Jawabannya bisa, ya. Itu terkait dengan karusel. Bisa ditarik ke atas, ya. Lalu pertanyaan apa definisi tulisan jantung ini bisa diisi gambar? Ya, bisa, ya. Misalnya ini kita mau kasih gambar, ya jawabannya bisa. Ya, tinggal aduh, bentar, kita tutup dulu. Ini kita kasih gambar coba. Atau klik aja langsung image, ya. Mana tadi definisi jantung? Kita taruh image loh bilang. Tadi giliran nyangkut bisa ya, tapi giliran ditarik begini agak sulit. Upload dulu, ya. Gambarnya diupload dulu. Nah, misalnya ini ya. Gambar ini saya mau taruh di definisi penyakit jantung tadi. Ini bisa. Saya cemplungin ke sini, cemplungin ya, agak di mana gitu. Harusnya bisa. Nah, seperti ini. Duduk. Tapi intinya ditarik-tarik aja ya, intinya bisa. Ya, ditarik begini. Nah, ini ada definisi penyakit jantung dengan gambar baju ya. Ini luar biasa sekali. Definisi penyakit jantung kita lihat isinya gambar baju, terus ini adalah apa? Intinya bisa ditarik terus dicemplungin, di drop. Ya, kurang lebih begitu ya. Nanti harus kesabaran aja. Mungkin agak-agak loncat-loncat gimana gitu, tapi intinya harus sabar. Ya, intinya bisa. Jawabannya bisa. Ya, tinggal dicemplungin. Tambah image, upload gambarnya, tarik gambar tersebut ke dalam ini tadi. Ya, tips dari saya sih mungkin ini dihilangin dulu ya, collapsible-nya ini ya. Nanti baru dengan gampang menarik-narik gambarnya, mau di tulisan ini, mau di bawahnya, dan lain-lain. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu apakah bisa jika selama membuka website kemudian ada iringan musiknya? Nah, ini yang belum saya temukan ya. Kalau dari Spotify tidak bisa ya, tadi kita sudah coba nggak bisa ya kalau dari yang Spotify. Saya heran. Mungkin dari situs lain masih bisa ya. Ini di setting, di sini diubah, diedit ya. Harusnya sorry. Mana ya ngeditnya ya?
Misalnya saya dari YouTube mungkin ya. Sorry. Kalau dari YouTube seperti ini, gambar ini, video ini, kita setting ya. Saya nggak tahu deh, bisa atau enggak ya. Kalau dari Spotify ini nggak bisa. Dia otomatis harus diklik dulu, karena Spotify agak pelit, mungkin nggak mau nge-share lagunya sembarangan. Misalnya dari apa ya? Dari SoundCloud mungkin bisa dari SoundCloud, saya belum pernah mencoba juga. Karena SoundCloud ini situs yang gratis ya. Saya nggak tahu apa bisa di ini apa enggak. Makanya ini lagunya Les Child misalnya. Ya, lagu Les Child kita lihat di sini ada sharing, biasanya tombol sharing. Ini kali ya, tombol share. Terus kita pilih yang ini ya, kita copy link yang ini, terus kita ubah, misalnya jangan lagu Joachim Karub, ini kita hapus aja, embed, pilih yang by URL ya. Nah ini kan udah ada nih ya, insert. Oh sorry, nggak bisa diputar langsung. Ada beberapa file mungkin, tapi di Spotify nggak bisa untuk jadi background musik. Tapi mungkin kalau teman-teman punya ide, mungkin dari Google Drive, mungkin saya belum pernah nyoba juga, mungkin setidaknya siapkan dulu lagunya, taruh di Google Drive, nanti embed filenya autoplay, mudah-mudahan bisa. Ya, biasanya ada pilihan menunya ketika itu bisa diputar langsung, itu ada pilihan menu untuk autoplay-nya. Biasanya di setting ya, nanti ada pilihannya apakah autoplay atau enggak. Gitu. Tapi di SoundCloud nggak bisa, di Spotify juga nggak bisa. Mungkin nanti di tempat lain atau di situs lain bisa. Tuh, gitu ya. Iringan musiknya ini udah kayak ini yang udah kayak pengantin ya, ada iringan musiknya. Kursornya berubah menjadi lebih menarik seperti bentuk menjadi panah atau hati saat masuk ke web. Oh, itu nggak bisa ya, dari pertanyaan dari Octavia. Apakah kursornya bisa berubah misalnya jadi hati, jantung atau apa? Nggak bisa jawabannya. Ya. Terus, mungkin itu aja pertanyaan terakhir ya dari teman-teman. Saya penasaran untuk yang autoplay itu, saya nggak tahu bisa atau enggak. Ya, saya belum ada suara soalnya. Contoh suara di Google Drive. Atau video YouTube mungkin ya. Coba saya video saya pribadi misalnya ya. Ini. Oh, ini nggak tahu bisa apa. Ini kayak gini ya, kayak alien ya. Bentuknya ketarik begini. Saya nggak tahu, kalau yang sound belum saya temukan caranya ya. Kalau yang dari Spotify dia nggak bisa, Spotify-nya pelit, hanya ngasih beberapa detik doang malah kalau di Spotify untuk lagunya. Nanti lah ya kalau ketemu ya. Apabila memasukkan karya orang lain di website, apakah tidak kena copyright, Pak? Nah, misalnya kita pertanyaan dari De Shelo ya, orangnya santai ini berarti ya De Shelo. Oke, kita pertanyaannya apa, memasukkan karya orang lain apakah tidak terkena copyright, Pak? Nah, tergantung. Ketika kita memasukkannya dari websitenya langsung, misalnya dari YouTube-nya Lalisa misalnya ya, kita masukin, ini tidak melanggar copyright. Kenapa? Karena di klik ini terhubungnya ke YouTube. Ya, ibaratnya YouTube-nya itu nemplok di sini. Kecuali kita mendownload videonya Lalisa, terus kita taruh di Google Drive, terus Google Drive itu yang kita tampilkan di sini. Nah, itu baru melanggar hak cipta. Nah, kalau yang kita taruh di sini kan sebenarnya link YouTube yang terhubung dengan
YouTube-nya Lalisa tadi. Itu kalau terkait dengan video. Kalau terkait dengan suara, nah ini kan kayak ini lifestyle ini embed ya. Oh ini ada embednya ternyata. Saya pilih yang embed dulu ya, saya coba ya. Misalnya kita ingin menampilkan video suaranya dari lifestyle ini, ya. Maka kita menampilkan video dari websitenya langsung. Oh ternyata ada pilihannya enable automatic play. Nah kita cek di sini, ya. Ini tidak akan melanggar hak cipta. Kenapa? Karena sebenarnya kita hanya nemplokin si SoundCloud ini di websitenya kita. Tidak akan melanggar hak cipta. Kecuali teman-teman beli DVD atau beli MP3 bajakan, terus MP3-nya itu diupload di apa namanya di Google Drive, Google Drive-nya itu ditampilin di website, maka itu baru melanggar hak cipta. Ini ya saya coba ya dari SoundCloud, ini saya embed, ya mudah-mudahan bisa. Terus di sini embednya yang ini. Kita apakah bisa atau enggak? Itu kurang lebih seperti itu, ya. Terkait dengan foto juga sama. Ketika kita mengupload ulang foto yang download dari Google, itu melanggar hak cipta. Ya, ini saya tampilkan di sini, mudah-mudahan bisa jalan ya. Itu. Coba atau ini bisa mulai apa enggak? Coba kita lihat reviewnya. Oh bisa. Pakai SoundCloud. Ya. Langsung mulai ya. Tapi saya mengupload ini di YouTube nanti kena copyright. Karena saya mengupload ulang. Ya intinya gitu. Nah ininya gitu ya, bisa dari SoundCloud. Nah, jadi ketika masuk ke website itu akan mulai otomatis terplay ya, suara dari SoundCloud. Tapi kelemahannya adalah ketika teman-teman pindah ke profil, misalnya ini kan di home ya, teman-teman masuk profil, ya lagunya mati. Terus teman-teman masuk lagi ke home, lagunya mulai lagi dari awal, ngeplay lagi dari awal gitu. Itu kelemahannya mungkin. Ya, mungkin sebaiknya jangan di autoplay, tapi kasih tombol gitu untuk memulai lagunya. Mungkin terkait dengan podcast atau apa. Ya, ini biasanya triknya sering dilakukan pakai lagunya Lingsir Wengi. Teman-teman tahu Lingsir Wengi lagu? Ya. Jadi ada orang yang bikin websitenya jahil-jahil gitu, terus nanti ketika masuk ke website itu tiba-tiba lagu Lingsir Wenginya langsung mulai gitu. Itu trik-trik zaman dulu. Seperti tapi jawabannya bisa pakai SoundCloud, kalau pakai Spotify saya kurang tahu. Gitu. Ya. Terus itu ya terkait dengan copyright, teman-teman kalau pakai gambar ya usahakan gambar pribadi. Kalau pakai gambar yang download dari Google itu setidaknya dicantumkan sumbernya dari mana. Misalnya gambar gambar jantung, ya gambar jantung itu disebutkan sumber dari situs apa. Jadi seperti itu biar tidak melanggar hak cipta. Ya, itu triknya. Bisa ya dipahami teman-teman semua? Bisa? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jika nanti ada pertanyaan dari Dek Meriska, jika nanti membuat website, apa perlu mencantumkan daftar pustaka di bagian akhir nanti? Ya, boleh. Ya, nanti daftar rujukan, misalnya teman-teman bikin menu di sini, namanya adalah daftar rujukan. Ya. Rujukan. Nanti tinggal dicantumin bikin teks aja ya. Misalnya nomor 1 apa dari Google, Google. Nomor 2 apa www.hidupsehat.com itu misalnya. Bentar. Nomor 3 dari buku tentang sehat. Jadi menjaga jantung,
karangan siapa? Karangan siapa ya misalnya ya, pengarang buku. Itu misalnya ya, boleh ya, bikin daftar rujukan. Itu tinggal diatur-atur saja daftar rujukan di terakhir misalnya, ditarik aja. Nah, seperti ini. Temu di tengah-tengah, tinggal tarik. Tinggal di bawah, tarik. Gitu. Jadi ada menu home, profil, galeri, dan daftar rujukan. Gitu kira-kira. Bisa ya? Ada lagi? Waduh. Bagaimana cara mengubah background putih tempat menulis kata-kata? Oh, misalnya yang ini ya, pengen diubah ya. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Kayaknya nggak bisa. Kalau teks ini nggak bisa diubah backgroundnya. Ya, jadi hanya putih aja gitu. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Saya nggak ketemu. Mungkin ada eh, ini background gitu kali ya. Nggak ada sih. Jawabannya nggak bisa. Ya, sepertinya nggak bisa. Gitu. Ya, hanya putih saja. Itu tampilan standar dari sununya begini. Atau mungkin eh, nggak bisa sih. Ya, nggak bisa ininya. Caranya nggak bisa. Ya, gitu. Mungkin itu saja ya yang mungkin bisa saya bagikan hari ini. Ya, nanti teman-teman silahkan buat dulu. Terus kalau teman-teman ada ide, Pak pengen mengubah gini, gimana caranya dioprek-oprek. Kalau nggak bisa, mungkin nanti kita bisa buat sesi tambahan ya. Nanti teman-teman yang daftar yang punya banyak pertanyaan itu bisa dijawab apa? Kita nge-zoom bareng-bareng nanti kita bisa oprek bareng-bareng ya. Atau mungkin nanti di minggu depan, saya harap teman-teman sudah membuat Google Site-nya ini. Ya, meskipun belum sempurna nggak apa-apa, tapi teman-teman sudah punya eh, websitenya seperti apa. Ya, teman-teman sudah mengumpulkan link. Nanti saya minta teman-teman ngumpulin link, dikumpulkan minggu depan terkait dengan Google Site ini. Ya, kan Google Site ini bisa diubah kapanpun ya. Saya nggak akan melakukan penilaian, tapi saya mau teman-teman mengumpulkan linknya dulu. Ya, nanti penilaiannya akan dilakukan pada saat jadwal UAS nanti. Ketika sudah minggu UAS, baru saya lakukan penilaian. Ya, sementara teman-teman minggu depan sudah membuat Google Site-nya, mungkin udah ada menu-menunya, ada tulisan-tulisan sedikit, nanti bisa diubah, bisa diupdate-update lagi kapan-kapan. Ya, minggu depan seperti itu. Dan yang perlu saya garis bawahi, kalau ada yang mau konsultasi atau diskusi lebih spesifik lagi, pengen munculin apa, nanti kita buat sesi tambahan. Tapi jangan sendiri ya, kita bareng-bareng aja rame-rame supaya ilmu atau ide yang mau dimunculkan itu bisa diikutin orang-orang lain juga. Ya, nanti takutnya si ini nanya ini, udah ternyata orang lain nanya yang sama. Ya kan capek juga ngejelasin berulangnya. Tapi kalau bisa bareng-bareng, sekalian jelasin, nanti ilmunya bisa dimiliki oleh semua orang. Itu ya dari saya cukupkan perkuliahan kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang, ya atau mungkin ada yang kurang berkenan gitu, atau ada yang kurang dapat dipahami. Tapi saya harap ini bisa menjadi bayangan buat teman-teman dalam membuat website, Google Site khususnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan selamat melanjutkan aktivitas atau selamat beristirahat semua. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, Bapak. Makasih, Bapak. Pak. Makasih, Pak. Ya, Makasih, saya Pak. end meeting ya. Nanti video rekamannya saya upload di YouTube dan saya share di MMP. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.